Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur Masjid Al-Furqan Rumah Sakit Islam Aisyah Malang yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan tiada hentinya kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita jemaah sekalian. Di antaranya adalah nikmatul hayah, nikmat kehidupan, sehingga kita bisa menyambung kembali segala aktivitas kita dengan nikmat kehidupan tersebut, yang tentunya kita berusaha memaksimalkan hidup kita sehingga lebih bermakna, lebih bermanfaat dan mendatangkan keberkahan di dalam kehidupan ini, dunia sampai akhirat nanti. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat beserta para pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita sebagai hamba-hamba Allah yang berada di atas Islam, yang berada di atas iman, kita semua menyatakan diri kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kita cintai melebihi yang lainnya. Kita cinta kepadanya karena dialah yang memberikan segala anugerah kepada kita. Tapi pertanyaannya sama sekalian, apakah Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai diri kita sebagaimana kita mencintainya? Disebutkan oleh para ulama jamaah sekalian, ada beberapa sebab-sebab, faktor-faktor yang bisa mendatangkan kecintaan Allah kepada hambanya. Dengan kata lain, ada beberapa alamat atau tanda-tanda seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang pertama jemaah sekalian yaitu ketika seorang hamba mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia menjadikan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai acuan hidupnya, baik di dalam akidah, keyakinan maupun di dalam amaliyah ibadah maupun di dalam akhlak dan perangainya. Ia menjadikan Nabi SAW sebagai uswatun hasanah. Seorang hamba ketika mengikuti Nabi SAW sebagai acuan dalam hidupnya sama sekalian, maka ini akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Kita perhatikan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Di sana akan kita dapatkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah, jika kalian memang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Satu. Kemudian yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya seseorang yang berusaha menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan ini jemaah sekalian, insya Allah akan mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Kita ambil permisalan, salah satunya adalah amal ibadah salat misalnya. Nabi SAW pernah menyatakan dalam sebuah hadis, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Artinya di dalam ibadah kita, salah satunya adalah sholat. Kita berusaha mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sholat beliau, bagaimana kaifiat yang beliau laksanakan mulai dari awal hingga salamnya. Contoh yang kedua tentang ibadah haji misalnya. Beliau pernah menyatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah oleh kalian dariku manasik kalian. Ya, contohlah bagaimana aku menunaikan ibadah haji ini sehingga ibadah tersebut sesuai petunjuk Nabi SAW.
Dalam masalah akhlakul karimah misalnya, Aisyah radhiyallahu anha pernah menyatakan bahwasannya karena khuluqul Quran adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Artinya di dalam berperangai berakhlakul karimah sekalian, kita mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana beliau dipuji di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhlakul karimah beliau merupakan contoh bagi umat beliau. Tanda yang kedua jemaah sekalian, ada cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yaitu ketika seorang hamba memiliki sifat tawadhu, merendah hati, tidak menyombongkan diri kepada manusia, terutama kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang bersikap tawadhu, dan sebaliknya Allah tidak menyukai hambanya yang menyombongkan diri, yang menganggap remeh orang lain. Di dalam salah satu hadis Nabi SAW, beliau menyatakan bahwasanya kesombongan itu ada dua. Yang pertama adalah batarul haq, menolak kebenaran. Yang kedua adalah ghamtun nas, meremehkan orang lain. Kalau kita perhatikan tentang masalah tawadhu atau berendah hati kepada orang-orang yang beriman ini sama sekalian, bisa kita simak ayatnya dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-54. Di sana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinih, barang siapa di antara kalian yang keluar dari agamanya, yang keluar dari Islam, fasawfa yatillah, maka Allah akan mendatangkan di qaumin, satu kaum yang mereka itu yuhibbuhum, yang mana Allah mencintai mereka, dan wa yuhibbuna, mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang satu di antara sifat-sifat mereka adalah adillatin 'alal mu'minin, mereka bersikap rendah hati, tawadhu kepada orang-orang yang beriman. Sebaliknya, a'izzatin 'alal kafirin, mereka bersikap keras kepada orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Yujahiduna fi sabilillah, mereka gemar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafuna lawmata laim, dan di antara sifatnya juga mereka tidak khawatir akan celaan orang yang mencela. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, itulah anugerah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah adalah maha luas, wasi'un alim, maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin, jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang keempat di antara sifat-sifat yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, di antaranya adalah ketika seorang hamba menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, setelah yang wajib dia lakukan yang sunnah-sunnah. Hal ini bisa kita ambil ibrahnya atau pelajarannya di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ini adalah sebuah hadis qudsi. Allah berfirman, man 'adali waliya, barang siapa yang memusuhi waliku, barang siapa yang memusuhi kekasihku, faqad adantuhu bil harb, maka aku mengumumkan, maka aku memaklumkan peperangan kepadanya. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan atasnya. Berarti amal-amal yang wajib ini amal pertama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrab, senantiasa seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan yang nawafil, dengan yang sunnah-sunnah, sampai aku mencintainya. Ya, kalau kita ambil contoh misalnya sholat, ada sholat yang sifatnya wajib, ada yang sunnah. Yang wajib yaitu 17 rakaat yang kita lakukan setiap harinya, dan ada pula yang sunnah. Di antara amal yang paling afdal dari sunnah-sunnah sholat sama sekalian adalah sholat qiyamul lail, sholat tahajud, sholat di malam hari. Kemudian setelahnya ada sholat-sholat rawatib yang muakkadah. Ini termasuk di antara amal-amal sunnah, ditambah juga dengan sholat duha. Kalau kita perhatikan bagaimana kehidupan Nabi SAW, beliau orang yang sangat bersemangat dan sangat menguatkan di dalam sholat-sholat beliau, baik sholat yang wajib maupun sholat yang sunnah. Kalau kita lihat pada amal lain, ibadah puasa misalnya, kita dapatkan ada ibadah puasa yang wajib, itu di bulan Ramadan, dan ada pula ibadah puasa yang sunnah. Nah, amal-amal yang sunnah ini sama sekalian bisa mendatangkan mahabbatullah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Nah, kalau Allah sudah cinta kepada hambanya sama sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada malaikatnya, yaitu malaikat Jibril alaihi salam,
Disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu Wa Taala memanggil malaikat Jibril berseru kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai fulan. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam pun mengumumkan kepada penduduk langit bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai seorang hamba, mencintai fulan, maka cintailah oleh kalian hamba tersebut. Ini tentu sesuatu yang sangat luar biasa ketika kita bisa meraih mahabbatullah, kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri kita. Kalau Allah sudah cinta sama sekalian, maka apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan, insya Allah kebaikan demi kebaikan dunia maupun di akhirat nanti. Yang terakhir sama sekalian, di antara salah satu tanda kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya, yaitu ketika kita mencintai Al-Quranul Karim, salah satunya adalah surah Al-Ikhlas. Hal ini tersirat di dalam sebuah riwayat sama sekalian, bahwasanya ada seorang sahabat yang ketika mengimami para sahabat lainnya di setiap rakaat, sahabat tersebut selalu mengakhiri dengan bacaan surah Al-Ikhlas. Di rakaat berikutnya beliau mengimami sahabat tersebut dan di akhirnya selalu mengakhiri dengan surah Al-Ikhlas. Ketika ditanyakan kepada sahabat tersebut, sahabat tadi mengatakan bahwasanya li'annaha sifatul rahman, karena dalam surat Al-Ikhlas itu ada sifat Allah, sifat yang maha pengasih. Fa'ana uhibbu an aqra biha, aku ingin, aku suka untuk membaca surah tersebut. Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akhbiruhu anna Allah Ta'ala yuhibbu, beritahukanlah kepada sahabat tersebut bahwasanya Allah mencintainya. Artinya ketika kita mencintai surah Al-Ikhlas sama sekalian dan juga surah-surah yang lain, ini insya Allah akan termasuk salah satu sebab mendatangkan mahabbatullah, kecintaan Allah kepada diri kita. Semoga Allah SWT memudahkan kita semua untuk melakukan amal-amal yang disyariatkan, baik amal yang wajib maupun amal yang sunnah. Dimudahkan bagi kita untuk mengikuti Nabi SAW dalam segala sendi-sendi kehidupan kita. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung di dunia sampai di akhirat nanti. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga istihad ini bisa bermanfaat. Aku qauli hadza billahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.